Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jundanasya dari Rombel L dengan nomor induk mahasiswa 14014222207. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, untuk menunjang media pembelajaran permainan ular tangga. Simak baik-baik ya materinya. Jadi di sini saya akan menyampaikan ya. Nanti bila aktualisasi di kelas, kita akan menyampaikan materi ini kepada siswa-siswa sebelum masuk ke media aktualisasi pembelajaran permainan ular tangga dengan ular tangga. Yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama yang adalah saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing, menghormati hari perayaan agama masing-masing, menjaga ketenangan lingkungan saat seseorang beribadah, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Ya, ini sila pertama itu keywordnya itu menghormati, mendukung, menjaga. Bila mana ada teman yang sedang beribadah, maka hendaknya kita menjaganya, tidak merusak. Yang kedua adalah Pancasila sila kedua. Contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama, membela kebenaran dan keadilan tentunya. Tidak melecehkan seseorang karena kesalahan apapun. Menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Mengerjakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai seorang siswa maupun anggota masyarakat. Tidak mencontek dan menaati tata tertib sekolah. Menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Membela kebenaran dan keadilan ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila kedua. Tidak mencontek dan menaati tata tertib sekolah juga merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila kedua. Selanjutnya yang ketiga, contoh pengamalan sila ketiga. Yang pertama, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal maupun yang sudah lama juga. Lalu piket kebersihan kelas, tolong menolong terhadap sesama manusia, itu teman ataupun anggota keluarga atau tetangga, bisa saja semuanya yang ada di anggota masyarakat juga boleh. Mengucapkan salam jika bertemu dengan teman dan guru. Lalu yang terakhir, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, Pancasila sila keempat. Contoh pengamalannya, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif, menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas, berani menyampaikan atau berani mengutarakan pendapat di kelas, tidak memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti diskusi di kelas, menghormati musyawarah untuk kepentingan kelas, menghormati keputusan musyawarah untuk kepentingan kelas, pemilihan ketua kelas
juga termasuk contoh pengamalan sila keempat. Dan yang terakhir adalah contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil kepada teman-teman di sekolah. Yang kedua, senang bekerja sama dan bergotong royong. Yang ketiga, menghargai hak-hak teman-teman maupun hak itu di sekolah juga. Di sekolah teman sebagai teman, menaati aturan. Terus yang keempat, saling menghargai karya teman sekolah, mengapresiasi ya, menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan mengerjakan sungguh-sungguh. Yang terakhir, gemar menabung. Gemar menabung ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila kelima. Terima kasih. Itu adalah penyampaian materi terhadap siswa di kelas. Sesudah penyampaian materi, kita akan menuju media pembelajaran menggunakan permainan ular tangga dengan penyampaian yang interaktif dan komunikatif tentunya. Sesudah menyampaikan materi kepada siswa-siswa yang tentunya menyampaikan materinya dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif agar siswa mudah menyerap, mudah memahami apa yang disampaikan dari pengamalan nilai-nilai sila pertama sampai sila kelima. Kita di sini akan memasuki tahap aktualisasi permainan media pembelajaran menggunakan ular tangga. Cara permainannya, yang pertama kita akan membagi sebanyak 4 kelompok. Ya, 4 kelompok ini akan memilih pion-pion. Misalnya kelompok 1 ini memilih warna merah ini, kelinci pionnya. Kelompok 2 akan memilih penguin. Kelompok 3 kepiting. Kelompok 4 anjing. Setelah semuanya sudah terbagi pionnya, kita akan langsung ke bagian permainannya, bagian permainan ular tangga. Cara bermain ular tangga sudah tadi. Yang pertama tadi udah berkelompok, menentukan pion. Kita yang pertama kelompok 1 rolling di pojok kanan atas, yaitu dadunya dipencet. Ya, sebentar. Kelompok 1 mendapatkan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, langsung di sini kelompok 1 langsung menjawab. Contoh pengamalan nilai Pancasila sila ke-4. Kenapa sila ke-4? Nah, ini kelompok 1 berpijak pada nomor 4. Jadi, kelompok pertama harus menjawab contoh pengamalan nilai Pancasila sila ke-4 yang sudah disampaikan materi tadi. Jika bisa menjawab,
maka mendapatkan poin kelompok 1. Jika tidak, maka akan dilemparkan ke kelompok 2, 3, 4. Apabila kelompok 2 tidak bisa, maka dilemparkan ke kelompok 3. Apabila kelompok 3 tidak bisa, maka dilemparkan ke kelompok 4. Tapi kelompok 2, 3, 4 kan ini belum masuk permainan, jadi tidak boleh menjawab, sehingga kita akan masuk dulu. Kelompok 2 harus masuk ke permainan dulu agar bisa menjawab agar bisa menjawab kelompok 1. Contoh pengamalan nilai Pancasila sila keempat. Ya, ini langsung play. Kelompok 2 ya, di pojok kanan atas ada dadu, kita pencet. Kelompok 2 mendapatkan, kelompok 2 ternyata mendapatkan 2. Kita akan ke 2 ya, 1, 2. Nah, ini kelompok 2 berpijak pada nomor 2. Jadi di sini kelompok 2 berhak menjawab contoh pengamalan nilai Pancasila sila kedua. Apabila sudah bisa menjawab, maka dia mendapatkan poin 1. Nah, ini kan tadi kelompok 4. Misal kalau kelompok 4 kan tadi bukan kelompok 4 ya. Sorry, maaf. Kelompok 1. Ini kan tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 tidak bisa menjawab contoh pengamalan sila keempat. Ya sudah disampaikan tadi di awal materinya. Dia bisa menjawab contoh pengamalan sila keempat. Maka akan dilemparkan ini. Nah, ini dilemparkan ke kelompok 2. Dilemparkan ke kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah bisa menjawab ini, sudah bisa menjawab pertanyaannya dia yang berpijak. Contoh pengamalan sila kedua sudah bisa terjawab. Langsung dia menjawab pengamalan sila keempat dari kelompok 1 yang tidak bisa menjawab. Bila bisa menjawab dari kelompok 1 ini, pertanyaan kelompok 1 ini, maka kelompok 2 berhak mendapatkan 1 poin lagi. Jadi kelompok 2 mendapatkan 2 poin hasilnya. Kelompok 2. Kan tadi udah itu kalau bisa. Ini kalau sudah bisa. Ternyata pada kenyataannya misalnya di langsungnya di realitanya ternyata tidak bisa dia menjawab kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tidak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ini, pertanyaan dari kelompok 1. Contoh pengamalan sila keempat ini tidak bisa menjawab semuanya. Kelompok 1 tidak bisa menjawab, kelompok 2 tidak bisa menjawab, kelompok 3 tidak bisa menjawab, kelompok 4 tidak bisa menjawab, maka itu akan hangus. Tidak bisa mendapatkan poin semuanya. 0 poinnya. Itu permainan ya. Nah, ini dari sini kita akan lanjut lagi ke kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kelompok 3 mendapatkan berpijak pada nomor 1 ini. Ya, nomor 1 ya. Kelompok 3 berpijak pada nomor 1 dan berhak menjawab pertanyaan contoh pengamalan sila pertama. Ya. Ini itu dan seterusnya. Ini misalnya jika bisa ya mendapatkan poin, jika tidak bisa dilempar. Langsung kita kelompok 4 hijau. Sebentar, kelompok 4 mendapatkan 1. Kelompok 4 mendapatkan 1. Jadi juga bisa kelompok 4 berhak menjawab contoh pengamalan sila pertama.
Jadi ini tuh 1, 2, 3, 4, 5 itu diibaratkan 5 sila. Jadi kalau kamu berpijak di ini, berpijak di nomor ini, misalnya di pijak nomor 1 ini ya, kayak kelompok 4, kamu harus menjawab contoh pengamalan sila pertama. Jika kamu berpijak pada nomor 2, maka kamu harus menjawab contoh pengamalan sila kedua, dan seterusnya sesuai tempat berpijaknya, sesuai mendapatkan dari dadu tersebut. Misalnya 3 ya kita akan 3 tambah, nah, kita dilempar, kalau tidak bisa dilempar cepat-cepatan ini akan membawa suasana kompetitif, suasana bersaing dalam hal positif, ini bersaing antar kelompok, yang membuat apakah penyampaian materi tersebut sudah bisa ditangkap kepada siswa. Dengan permainan ini dapat mengasah ingatan siswa kita ya, bukan kita, ingatan siswa kita yang tadi sudah disampaikan di awal, materi-materi yang sebagaimana sila pertama, sila kedua, sila contoh pengamalan sila ketiga, contoh pengamalan sila keempat, contoh pengamalan sila kelima. Itu bagaimana langsung kita aktualisasikan dalam bentuk permainan ular tangga tersebut, agar memudahkan siswa menangkap lebih baik dan lebih dapat diingat. Ya, terima kasih. Segitu saja aktualisasi dari saya. Apabila ada kritikan, saran, mohon bisa bisa ditambahkan. Terima kasih, karena realita membuat ini berbanding tidak sesuai. Ini harus bisa seenggaknya bisa membantu siswa memudahkan belajar, apalagi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang notabene itu adalah penting bagi dasar warga, dasaran siswa kita untuk mencintai tanah air kita ya. Tentunya untuk mencintai tanah air kita, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dalam mempelajari pengamalan nilai-nilai Pancasila ini dari 1 sampai ke 5 ini. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.